Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bertemu lagi di pekan kedua ini. Walaupun kita masih belajar secara online, kalian harus tetap semangat belajarnya. Oke, teman-teman, di pekan kedua ini tema kita masih tentang ekosistem alami. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem gunung, ekosistem gua, dan ekosistem kars. Ya, seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Yang pertama kita bahas tentang gunung dulu ya. Apa sih gunung itu? Ya, gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gunung merupakan bukit yang sangat besar serta tinggi. Biasanya tingginya itu lebih dari 600 meter. Terdapat 3 jenis tipe utama dari gunung. Yang pertama gunung api, yang kedua gunung lipatan, dan gunung patahan. Nah, itu tentang gunung. Sekarang kita masuk ekosistem gua ya. Gua adalah sebuah lubang berukuran besar dan dalam yang terbentuk di permukaan tanah. Ada beberapa jenis gua yang perlu kalian ketahui, yaitu gua kars, gua lava, gua litoral, gua vertikal, gua horizontal, dan gua bawah air. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang ekosistem kars. Ya, kars secara luas adalah bentuk bentang alam khas yang terjadi akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan karbonat atau batuan mudah terlarut. Umumnya formasi batu gamping, sehingga menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik dan menarik dengan ciri-ciri khas exokars dan indokars. Ya, dalam ilmu bumi, definisi kars adalah suatu wilayah kering yang tidak subur atau gersang dan berbatu-batu, sedangkan dalam geologi, pegunungan yang terdiri dari batu gamping dan kemudian memperlihatkan bentang alam yang khas akibat adanya proses pelarutan batuannya oleh air. Ya, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Untuk lebih jelas dan detailnya lagi, nanti kalian bisa belajar di Sentra Sains. Oke, sekarang kita lanjut ke materi matematika. Nah, pekan lalu kalian sudah mengenal apa itu satuan panjang. Sekarang kita akan belajar mengkonversi atau mengubah satuan panjang. Ya, mengkonversi satuan panjang berarti mengubah satuan-satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Nah, untuk mengkonversi satuan panjang ini, kita bisa menggunakan tangga satuan ukur panjang. Ya, Ibu Siti pekan lalu sudah memperlihatkan juga ya, tangga satuan ukur panjang. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tangga satuan ukur panjang. Di sana sudah ada satuan panjangnya. Nah, tangga satuan panjang ini digunakan untuk mempermudah dalam melakukan konversi satuan panjang. Setiap turun satu anak tangga dikali dengan 10 dan setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 10. Jadi kalau setiap turun satu anak tangga itu dikali 10. Sedangkan kalau naik satu anak tangga itu dibagi 10. Ya, Ibu Siti sudah membuatkan kalian kesimpulan sederhana seperti ini. Ya, kalian bisa mempelajari ini dan memahaminya agar kalian lebih mudah untuk mengkonversi satuan panjang ini. Perhatikan ya, Ibu Siti akan jelaskan sedikit. Ya, misal 1 km ke hektometer itu turun satu anak tangga, berarti dikali 10. Maka 1 km itu sama dengan 10 hektometer. Kalau kilometer ke dekameter turun berapa?
turun 2. 1, 2. Maka dia dikali 100. Ya, kalau turun 2 berarti nolnya ada 2 dikali 100. 1 km sama dengan 100 dekameter. Kalau 1 km ke meter turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3 berarti nolnya ada 3. Tinggal dikali 1000. Maka 1 km sama dengan 1000 meter. Begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau dia naik? Ya, seandainya 1 mm ke sentimeter. 1 mm ke sentimeter. Dia naik 1 anak tangga, maka dibagi 10. Dibagi 10 itu 0,1 cm. Bagaimana kalau 1 mm ke desimeter? Ya, karena dia naik 2, 1, 2, maka dibagi 100. Dibagi 100 itu hasilnya 0,01 desimeter. Milimeter ke meter dibagi berapa? Dibagi 1000, karena dia naik 3, 1, 2, 3. Naik 3 maka dibagi 1000, hasilnya adalah 0,001 meter. 1 mm sama dengan 0,001 meter. Begitu ya teman-teman. Paham? Ya, insya Allah kalian paham. Dipelajari, ini akan memudahkan kalian, dipelajari dan dipahami ya, untuk memudahkan kalian mengkonversi satuan panjang. Ya, sebagai contoh ya, misal Ibu Siti mau menghitung 3 km itu berapa dekameter, sama dengan berapa dekameter? Ya, kita analisa dulu. Ya, kilometer ke dekameter itu dia turun 2. Kalau turun 2 tadi dikali berapa? Ya, dikali 100, karena 2 nolnya dikali 100. Maka 3 km itu sama dengan 3 dikali 100. Maka hasilnya adalah 300 dekameter. 3 km itu sama dengan 300 dekameter. Satu contoh lagi ya. Misal Ibu mau menghitung 4000 cm berapa meter? Ya, kita analisa dulu dari tangga satuan ukur. Sentimeter ke meter itu naik 2. Kalau naik 2 itu dibagi 100. Maka 4000 cm sama dengan 4000 dibagi 100. Maka hasilnya adalah 40 meter. 400 cm itu sama dengan 40 meter. Ya, paham? Ya, insya Allah kalian paham. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti ya teman-teman. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.